Mereka bilang bahwa biji lerak itu katanya sulit untuk disemai. Dari pengalaman beberapa teman, misalkan nyemai 70 biji, yang tumbuh hanya 3 biji ya gitu. Nah, yang komposisi bahannya adalah kita buat proporsinya adalah dominan pada hormon sitokinin. Tanaman lerak adalah tanaman endemik Indonesia yang sebetulnya di masa lalu itu banyak tumbuh ya di pedesaan, kemudian di sebagian hutan kita. Nah, karena pemanfaatannya yang kemudian di masa sekarang ini tidak banyak lagi digunakan oleh masyarakat, tanaman lerak ini banyak yang ditebang. Sehingga saat ini menjadi salah satu tanaman yang termasuk langka di Indonesia. Padahal secara manfaat dia punya nilai yang besar, manfaat konservasi, kemudian buahnya bisa dimanfaatkan untuk beragam produk-produk ramah lingkungan. Nah, tanaman lerak sebetulnya kalau untuk dibudidayakan itu terbilang mudah, karena lerak ini dia masih satu keluarga atau satu famili dengan rambutan, lengkeng, matoa, kemudian dengan kapulasan ya, kapulasan itu rambutan hutan kalau orang nyebutnya seperti itu. Jadi secara sederhana sebetulnya karena ini masih satu keluarga atau masuk dalam suku lerak-lerakan seperti matoa, lengkeng, dan rambutan. Sebenarnya ketika dia dibudidayakan dengan konsep budidaya yang sederhana, dia mudah tumbuh. Bahkan ketika lerak ini ditanam di lahan yang tandus sekalipun, asalkan penanaman dilakukan saat musim hujan, lerak ini dia gampang tumbuh, gampang hidup. Nah, keberadaan tanaman lerak di lahan yang tandus itu tadi justru akan membantu pada perbaikan sifat tanah, di mana satu, akar tanaman lerak itu dia memiliki manfaat memperbaiki sifat tanah, itu dia punya fungsi sebagai granulasi. Granulasi itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebut bahwa akar lerak ini dia punya sifat memperbaiki tanah, di mana memperbaiki daya resap dan daya ikat tanah terhadap air. Sehingga misalkan yang semula adalah lahan tandus, ketika lahan itu ditanami lerak, maka sekian tahun keberadaan tanaman lerak di lahan tersebut itu akan memperbaiki kegemburan tanah, kemudian daya resapnya, daya ikatnya terhadap air, daya simpannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika dia ditanam di daerah-daerah dataran tinggi, di perbukitan yang punya potensi longsor, akar tanaman lerak ini dia bisa menjadi pencegah longsor. Nah, ketika saat ini kemudian di Pondok Tani kami mencoba menggalakkan penanaman lerak ini dalam skala besar, adalah tujuannya satu adalah untuk konservasi, kemudian yang kedua adalah kita berharap di masa yang akan datang produksi buah yang dihasilkan dari tanaman lerak ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kami atau bahkan masyarakat luas ini untuk mengubah gaya hidup masyarakat yang semula menggunakan produk-produk kebutuhan rumah tangga yang berbasis bahan kimia sintetis ini beralih ke bahan ramah lingkungan dari lerak ini. Tapi banyak pihak atau banyak orang yang kemudian punya pemahaman bahwa lerak ini sulit ditanam, lerak ini sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh teman-teman mungkin, karena itu pada kesempatan kali ini saya akan coba membahasnya dari mulai biji, kemudian teknik penyemaian, sampai kemudian diperoleh bibit yang seperti ini yang dia siap tanam untuk lahan. Satu, ketika berbicara tentang biji lerak ya, biji lerak ketika dia akan disemai, dia dijadikan bibit, maka harus dipastikan juga bahwa biji yang akan kita semai ini diperoleh dari buah lerak yang dia sudah tua. Jadi jangan menggunakan biji yang dia berasal dari buah masih muda, karena daya tumbuhnya akan menjadi berbeda. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu memastikan bahwa biji lerak ini dia mulai dikupas dari buahnya atau dipisahkan dari buahnya itu dia sudah berapa lama. Ini juga akan berpengaruh karena biji-bijian itu dia memiliki ada yang disebut dengan masa dormansi. Masa dormansi itu dia masa berhenti tumbuh atau masa tidur ya. Nah, ketika dia sudah terlalu lama, maka ini juga akan mengurangi daya tumbuhnya atau daya berkecambahnya. Lalu ada pengalaman atau kemudian cerita dari teman-teman yang juga sama-sama berkegiatan di lerak, mereka bilang bahwa biji lerak itu katanya sulit untuk disemai. Dari pengalaman beberapa teman, misalkan nyemai 70 biji, yang
tumbuh hanya 3 biji ya gitu. Nah, sebenarnya ada teknik penyemaian tersendiri selain syarat soal biji itu harus berasal dari buah yang tua, kemudian masa ataupun penyimpanannya dia berapa lama dari kupas sejak dia dipisahkan dari buahnya. Nah, di tempat kami menggunakan metode ketika penyemaian itu sebelum biji lerak ini disemai, kita lakukan perendaman terlebih dahulu menggunakan ZPT. ZPT ini adalah zat pengatur tumbuh yang komposisi bahannya adalah kita buat proporsinya adalah dominan pada hormon sitokinin. Jadi hormon sitokinin ini kan salah satu hormon yang dibutuhkan dia untuk proses perketambahan atau pembelahan sel. Jadi ini akan mempercepat daya kecambah dari si biji lerak ini. Lalu ketika biji ini sudah dilakukan perendaman semalaman, besoknya adalah kita perlu menyiapkan media semai ya. Salah satu syarat media semai yang penting adalah satu, dia bisa menjaga kelembaban media. Yang kedua adalah mudah ditembus akar. Karena biji apapun ketika dia tumbuh, yang pertama kali tumbuh itu pasti akar. Jadi ketika akar itu tumbuh, medianya mudah ditembus akar, maka ini akan memperkuat struktur akarnya. Nah, ketika penyemaian biji lerak ini kami memilih menggunakan media semainya adalah arang sekam dan kokopit. Arang sekam dia memiliki struktur yang satu mudah ditembus akar, kemudian juga daya resap dan daya ikatnya terhadap air dia bagus. Lalu kokopit juga bisa membantu kelembaban media yang kita gunakan. Nah, daya kecambah ataupun daya tumbuh dari masing-masing biji ini berbeda-beda. Seperti teman-teman lihat di tempat penyemaian ini ada yang baru berkecambah, dia baru pembelahan sel, kemudian sudah ada yang tumbuh. Jadi memang ini hal yang alamiah ya. Tapi kemudian ketika dibilang sulit, sebenarnya nggak ada yang sulit, semuanya bisa dipelajari. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa syarat pemilihan biji, kemudian perlakuannya. Nah, ketika dia sudah seperti ini, dia sudah tumbuh ada minimal 2 atau 3 daun, ini bisa kita ambil. Akarnya dia sudah kuat ya untuk dipindahkan ke media di dalam polybag seperti ini. Jadi untuk pembesaran bibit dia yang sudah berkecambah ini tinggal kita pindahkan ke media di dalam polybag ini. Nah, media di tanam polybag ini berbeda dengan media yang kita gunakan untuk penyemaian. Nah, ini yang kadang kalau di teman-teman yang melakukan penyemaian biji juga kadang ada yang keliru antara media semai dengan media tumbuh di dalam polybag atau di pot seringkali disamakan. Ini kan berbeda gitu loh. Kalau untuk media semai yang dibutuhkan adalah dia punya sifat bisa menjaga kelembaban, kemudian mudah tertembus akar. Pemilihan apakah menggunakan kompos atau pupuk kandang atau apapun itu sebenarnya itu nggak penting, karena ketika biji dia berkecambah kemudian tumbuh, sumber makanannya dia masih berasal dari biji ataupun cadangan makanannya itu masih ada dari bijinya. Tapi ketika dia dipindahkan ke media di dalam polybag seperti ini, maka medianya harus dibedakan dengan media semai. Ketika media di dalam polybag kita sudah menggunakan ada tanah, kemudian ada kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi, kemudian ada komposisi, kalau kami menggunakan di sini ada arang sekam ya. Perbandingan yang biasa kami pakai adalah untuk arang sekamnya ini di 2 bagian, kemudian untuk 1 bagian kompos atau pupuk kandang, yang 1 bagian adalah tanah. Jadi sama ketika media tumbuh di dalam polybag atau di pot, misalkan teman-teman menggunakan pot seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah dia sudah ada nutrisinya ataupun unsur hara, bisa dari pupuk padat ataupun pupuk apapun itu yang digunakan, kompos atau lainnya. Nah, nanti ketika dia sudah berumur 1 bulan di dalam polybag ini, barulah kemudian kita gunakan ada namanya pupuk susulan. Pupuk susulan ini boleh pakai pupuk padat atau kemudian menggunakan pupuk cair dengan spray. Nah, penyepraian atau kemudian penyemprotan ini dilakukan secara berkala 2 minggu sekali atau kemudian paling minim 1 bulan sekali, sehingga daya tumbuh atau kemudian pembentukan batang, perantingannya ini menjadi bagus. Nah, ketika bibit seperti ini sudah siap, selanjutnya kita hanya tinggal bawa ke lahan, kita tanam. Kalau penanaman, kami menyarankan sih sebenarnya musim hujan ya, ketika tidak bisa melakukan penyiraman. Tapi ketika teman-teman lahannya atau kemudian tempatnya
dekat dengan akses air, boleh menanam di musim kemarau. Yang penting dilakukan penyiraman secara berkala untuk menjaga kelembaban media tanam yang digunakan. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi yang bisa kami sampaikan tentang teknik penyemaian biji lerak ya. Jadi ketika teman-teman misalkan punya persepsi ataupun masih punya angan-angan kepengen nanam lerak dan beranggapan itu sulit, sebenarnya nggak sulit. Dari penanamannya bisa dilakukan dengan konsep budidaya yang sederhana, dari penyemaiannya juga bisa dilakukan asalkan tekniknya bisa dipelajari. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman misalkan tertarik untuk mengembangkan tanaman lerak lebih jauh, teman-teman bisa mampir ke tempat kami di Pondok Tani, nanti kita share alamatnya di deskripsi. Dan kalau teman-teman merasa apa yang kami sampaikan ini memiliki nilai manfaat, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik like, kemudian subscribe. Dan ketika ada sesuatu hal yang butuh ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, kami akan mencoba menjawabnya dengan kapasitas pengetahuan yang kami miliki. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.